Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Sekarang kita telah berkumpul di kelas 6. Nah, pada pagi hari ini Ibu mengumpulkan kelas 5 dan kelas 6 untuk belajar dalam satu kelas. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, baik kita berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin kita berdoa? Silakan. Amin. Nah, pada pagi hari ini Ibu mau mencek dulu kehadiran dari anak-anak didik Ibu kelas 5 dan kelas 6. Cek dulu ya. Nah, Bu lihat di sini kelas 5 hadirnya semua 11 orang dan kelas 6 hadir 16 orang, jadi satu yang absen. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar lebih semangat, kita bernyanyi Garuda Pancasila. 3, ya. Oke, terima kasih. Penuh dengan semangat semuanya ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu telah mengumpulkan anak-anak didik Ibu kelas 5 dan kelas 6. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita punya 2 materi, yang dimana kelas 5 mempelajari tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan kelas 6 mempelajari ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, pada pagi hari ini Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kepada anak-anak didik semua. Dengarkan, yang dimana tujuan pembelajaran untuk kelas 5 adalah pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, yang ketiga adalah setelah membaca buku tentang bencana alam, siswa dapat memberikan 2 saran cara mencegah banjir. Itu tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 6 adalah setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bencana alam, siswa dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Nah, yang kedua yaitu setelah melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa alam, yang dimana ini terkait dengan 2 pembelajaran, yang dimana kelas 5 mempelajari tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, dan kelas 6 ini mencangkup tentang ilmu sosial, yang dimana bencana alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Nah, Ibu mau menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yang dimana yang pertama adalah peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, yang terjadi di Indonesia yaitu salah satu peristiwa alam yang terjadi di Indonesia adalah yaitu gempa bumi, yang dimana gempa bumi ini terbagi 3, yaitu gempa bumi vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Yang dimana gempa bumi ini disebabkan karena adanya pergeseran kerak bumi yang terjadi di dalam tanah. Nah, dan akibat dari terjadinya gempa bumi ini yaitu dapat membuat peristiwa alam yang dimana merugikan manusia, yang dimana dapat meruntuhkan segala bangunan dan menelan korban jiwa. Yang kedua yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus ini barusan terjadi di Indonesia, yang dimana mengakibatkan banyak korban jiwa. Ini terjadi akibat dampak dari terjadinya muntahan lava dari gempa bumi dari gunung meletus. Nah, yang ketiga itu banjir. Nah, ini sudah tidak asing lagi banjir, yang dimana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi, yang dimana dengan terjadinya hujan terus menerus maka akan menimbulkan banjir. Yang ketiga, 4 yaitu tanah longsor. Nah, ini tanah longsor karena sering terjadinya penggundulan tanah, yang dimana menebang pohon sembarangan. Dimana ketika nanti curah hujan terlalu banyak, maka tidak ada pohon yang menahan tanah tersebut untuk kuat, sehingga terjadinya longsor. Yang kelima yaitu angin puting beliung. Nah, ini angin puting beliung ini merupakan
merupakan angin yang kencang yang bergerak memutar, yang dimana ini bisa menerbangkan rumah ya, menjauhkan rumah dari tempatnya tadi. Yang satu bisa melemparkan sampai ke 20 meter dari tempat posisinya pertama. Yang mana ini juga merugikan masyarakat ya, dengan menelan korban jiwa dan banyak kerugian seperti material, rumah, dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa peristiwa ini, untuk pencegahan peristiwa alam ini seperti tanah longsor dan banjir ini ada solusinya. Yang dimana yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan khususnya di lereng bukit. Nah, dari mana ini tadi tanah longsor ya. Maka anak didik ibu ajarkan semua, kalau kita mau menebang pohon, kalau sudah dewasa nanti atau ada orang tua kalau sudah menebang pohon, maka kita harus melakukan reboisasi. Yang dimana kita sudah menebang pohon maka menanam pohon kembali. Dan yang kedua yaitu membuat sengkedang atau teras di lahan miring atau tanah agar tanah tidak longsor diterjang hujan. Dan yang terakhir yaitu, nah ini untuk mencegah banjir tadi, yang dimana salah satu peristiwa alam yang terjadi di Indonesia yang sering sekali terjadi, yang dimana jangan membuang sampah sembarangan ya, jangan membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan atau di saluran air lainnya. Jadi itu cara mencegah supaya tidak terjadinya banjir. Nah, peristiwa alamnya di Indonesia ini ada peristiwa alam yang merugikan dan yang tidak merugikan. Yang pertama, peristiwa alam yang tidak merugikan adalah yaitu pergantian musim, yang dimana di Indonesia ini terjadi 2 pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang mana ini tidak terlalu merugikan karena ini sudah sistemnya. Dan yang kedua yaitu terbentuknya embun. Nah, ini sering terjadi pada pagi hari, mana hari kami bisa melihat kalau pagi hari itu ada tumbuhan yang dimana di daunnya itu ada air. Nah, itu merupakan embun, yang dimana itu juga sangat bermanfaat untuk tumbuhan, dimana kita tidak capek lagi untuk menyiram tanaman kita. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya pelangi. Nah, ini merupakan peristiwa yang tidak merugikan, dimana kita kalau melihat pelangi itu malah menjadi suatu keindahan estetika ketika melihatnya. Nah, ini terjadi biasanya kalau setelah hujan. Dan yang kedua yaitu ada peristiwa yang merugikan manusia. Nah, yang merugikan manusia yaitu terjadinya banjir dan kekeringan. Nah, itu merupakan peristiwa alam yang dapat merugikan manusia. Terjadinya banjir, adanya kerugian, terjadinya kekeringan, maka kita tidak dapat menggunakan air bersih. Dan yang kedua yaitu tsunami. Nah, ini merupakan peristiwa alam yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, yang mana tsunami kalau sudah terjadi itu sangat merugikan, dapat menelan korban jiwa, merusakkan semua tempat tinggal kita. Dan yang ketiga yaitu letusan gunung berapi. Nah, ini sangat sudah luar biasa ya. Kalau sudah dimakan dengan letusan gunung berapi, maka ini sudah tidak main-main, dapat mengakibatkan korban jiwa, mana semua lahan-lahan juga kena abu vulkanik, tidak dapat digunakan lagi. Nah, yang keempat yaitu gempa bumi seperti yang telah dijelaskan tadi, itu merupakan peristiwa alam yang sangat merugikan. Yang berikutnya yaitu kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini dapat merugikan. Jadi kita jangan membakar hutan sembarangan supaya tidak merugikan kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu tadi tanah longsor, dimana ini merupakan suatu contoh peristiwa alam yang dapat merugikan kita manusia di dunia ini. Nah, contohnya lagi itulah peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, khususnya untuk anak-anak didik kami kelas 5. Nah, begitu juga dengan kelas 6. Nah, kita sebelum Ibu mengajarkan tentang peristiwa alam yang terjadi di negara-negara lain, Ibu mau Ibu memberikan tugas kepada anak-anak Ibu kelas 5, yaitu mempelajari tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mencegahnya, seperti yang Ibu ajarkan tadi. Dan ada juga contoh di buku-buku anak-anak didik kami. Nah, ini merupakan salah satu gambar terjadinya banjir ya, di mana banyak air. Yang kedua yaitu foto gempa bumi yang meruntuhkan semua bangunan-bangunan seperti perusahaan. Nah, ini gunung meletus di mana mengeluarkan asap ya, sebuah bentuk abu vulkanik. Nah, yang kedua yaitu yang berikutnya yaitu tanah longsor. Nah, ini sangat merugikan sekali ya. Bisa dilihat di sini gambar dari tanah yang longsor, banyak orang yang tertimbun. Dan yang terakhir yaitu kebakaran hutan yang dapat menyebabkan polusi udara juga dan sangat merugikan kita.
Nah, Ibu mau menyuruh anak-anak di kelas 5 dulu untuk menuliskan apa saja peristiwa yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, kita masuk pada pembelajaran di kelas 6 yang dimana kita tadi mempelajari tentang peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Nah, bukan hanya di Indonesia saja anak-anak Ibu yang terjadi di peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara tetangga. Mereka juga pernah mengalami seperti yang kita alami di Indonesia, yang dimana salah satu peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga yaitu topan Nagris di Myanmar pada bulan Mei. Nah, itu merupakan peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Yang kedua yaitu badai di Vietnam pada tahun 2006. Nah, itu merupakan salah satu juga peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Yang berikutnya yaitu banjir di Malaysia. Mereka juga pernah mengalami banjir, yang dimana ketika membuang sampah sembarangan, maka mereka juga mengalami banjir di negara Malaysia, di negara tetangga kita. Mereka juga pernah mengalami yang namanya letusan gunung dan badai tropis, yang ini terjadi di negara Filipina. Dan yang berikutnya yaitu angin topan di Australia pada tahun 1975. Ini udah lama ya, pada tahun-tahun sebelumnya, sudah puluhan tahun sebelumnya. Mereka pernah mengalami angin topan juga, seperti yang terjadi di Indonesia. Tapi terkhususnya di Indonesia ini jarang terjadi, tetapi biasanya angin topan ini sering terjadi di negara tetangga. Nah, yang berikutnya itu gempa bumi dan tsunami. Ya, ini juga pernah mereka alami gempa bumi dan tsunami. Dan yang terakhir yaitu siklon tropis. Nah, itu merupakan peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga, yang dimana mereka juga pernah mengalami apa saja yang pernah kita alami di Indonesia. Nah, itu merupakan hubungan sosial antara negara kita Indonesia dengan negara-negara tetangga, yang dimana apa yang pernah kita alami peristiwa alamnya, maka negara lain juga pernah mengalaminya. Nah, pada pembelajaran kita, setelah kita mempelajari tentang peristiwa alam, Ibu memberikan waktu kepada anak-anak didik Ibu untuk mendiskusikan kepada teman-temannya, membentuk satu kelompok tentang peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga dan cara mencegah peristiwa alam tersebut. Diskusikan dan berikan nanti contoh-contoh dampak negatifnya terhadap kehidupan negara-negara tetangga. Jadi Ibu berikan waktu kepada anak-anak didik Ibu untuk berdiskusi. Nah, baik. Setelah Ibu tadi menjelaskan kepada kelas 5, kembali lagi kita kepada kelas 5. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1 menjelaskan apa saja tentang peristiwa alam. Persilakan. Ya, betul sekali. Nah, setelah dari kelas 5, kelompok dari kelas 5 menjelaskan tentang peristiwa alam, yang mana tadi ya, ada anak-anak didik yang menjelaskan tentang banjir, longsor, gempa bumi, dan anak Ibu telah menjelaskan juga bagaimana cara mencegahnya, yaitu dengan cara, pertama tadi jangan buang sampah sembarangan, maupun itu di kelas tidak boleh dibuang. Dan yang kedua yaitu jangan menebang pohon sembarangan, yaitu dengan melakukan reboisasi. Nah, terima kasih untuk kelas 5. Ibu masuk kembali kepada kelas 6. Ya, kepada kelas 6 untuk kelompoknya silakan sebutkan apa saja peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga dan apa saja dampak negatifnya. Ya, betul sekali. Nah, seperti sesuai yang disampaikan oleh kelompok 2, yang dimana peristiwa alam terjadi di negara tetangga itu seperti badai topan, gunung meletus, ya, banjir di Malaysia dan cara mencegahnya. Nah, dampak negatifnya ya seperti tadi banjir, yang dimana yaitu ya menelan korban jiwa, banyak yang tenggelam, banyak rumah yang rusak. Jadi dampak negatif tersebut diakibatkan dari diri kita sendiri. Jadi untuk pada pembelajaran hari ini, terima kasih dulu untuk kelompok 6, berikan aplaus. Nah, untuk kelas 6 dan kelas 5, jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Jadi kesimpulannya, banyak peristiwa alam yang terjadi di negara kita, begitu juga di negara tetangga. Jadi ada peristiwa alam yang merugikan, ada juga peristiwa alam yang tidak merugikan. Jadi untuk peristiwa alam yang dapat kita cegah, contohnya seperti banjir, tanah longsor, baiknya kita ya jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon sembarangan, atau harus melakukan reboisasi. Jadi sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak semua dapat mengerti dan menghafal semua bentuk-bentuk peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga, dan dapat disimpulkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara jangan membuang sampah sembarangan. Mengerti semua?
Ya, jadi sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita kembali berdoa. Ya, baik untuk kelas 6. Perwakilan kelas 6 membawakan kita doa pada pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk kelas 5 dan kelas 6. Ibu harapkan kepada kelas 5 untuk kembali ke kelasnya dan kelas 6 membereskan ruangannya. Jadi sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sapa kita semua kembali. Selamat pagi. Ya Allah.